Kalau aku ya tadi ngelihatnya ini tuh tamannya tuh bagus banget, apalagi sudah direvitalisasi menjadi kawasan wisata juga, bisa juga untuk baca, terus habis itu juga kita juga bisa baca buku dan ditambah bisa olahraga juga di sana. Jadi Martha Tiahau ini merupakan seorang pejuang wanita yang melawan tentara kolonial Belanda guys. Dan pada saat itu juga usia Martha ini masih 17 tahun. Halo, selamat pagi. Nama saya Andre. Nama saya Aling, A-L-I-N-G. Halo, perkenalkan nama saya Ridwan Malek Akbar. Namaku Keisha. Kebetulan ini yang pertama kali karena saya lihat di IG Pemprov sangat menarik sekali, dan saya tahu setahun lalu saya kesini ini masih sampah jorok, nggak terurus. Pikiran saya nih kalau dikelola nih bakal oke banget, dan ternyata memang ya sudah jauh berbeda dari setahun lalu. Kebetulan saya baru pertama kali datang ke taman ini dan kemarin baru saja diresmikan, dan semoga dengan adanya taman ini makin banyak pengunjung yang datang ke sini. Baru coba hari ini. Tujuan saya ke sini pas kebetulan saya lagi liwat melihat taman ini kayaknya taman baru nih. Jadi mau tahu tamannya seperti apa. Ya, karena saya senang membaca dan saya ingin membawa anak saya untuk minat membaca. Yang pasti yang pertama yang menarik ialah tempat literasinya, perpustakaannya sangat nyaman, bersih. Koleksi buku anaknya juga ada, dan ya buat orang tua juga ada. Jadi oke, dan secara umum masih hijau, banyak pohon, bersih, dan ya modern. Sangat oke. Aku emang biasanya sering ngajak anakku untuk jalan-jalan taman-taman baru. Kan sekarang udah banyak tuh taman-taman baru. Nah sekarang lagi mau ngecek ini karena baru buka kan kemarin. Jadi lagi mau coba lihat ke sini. Mau ngajak anak aku lihat-lihat ke sini sekalian ada perpustakaannya. Tujuan saya datang ke taman ini adalah untuk melihat taman baru di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, dan juga melihat public space yang ada di Jakarta Selatan. Tanggapan saya mengenai taman ini bagus sekali. Kalau bisa diperbanyak taman-taman seperti ini di DKI. Sudah waktunya Jakarta memperbanyak taman-tamannya. Mudah-mudahan taman ini bisa lebih baik lagi setelah mungkin beberapa bulan ke depan ya. Karena ini ada di tengah keramaian kota, Blok M. Saya rasa perlu taman-taman seperti ini di Jakarta. Dan saya anjurkan sebagai warga Jakarta memperbanyak taman-taman seperti ini. Karena masih banyak lagi lahan-lahan kosong yang dimiliki Pemda yang bisa dibuat taman seperti ini. Iya, sangat bagus sekali karena kita jadi punya tempat ya, apalagi saya dan anak-anak untuk bisa meluangkan waktu, nggak harus ke mall Blok M gitu kan, yang agak tertutup, agak monoton. Di sini bisa lari-lari, bisa bermain, bisa membaca, bisa ya secara psikologis sangat bagus sekali gitu. Tanggapan saya dengan adanya taman ini menurut saya cukup bagus sebagai ruang interaksi ketiga, yang bagaimana anak-anak Jakarta pasti membutuhkan ruang-ruang yang untuk berinteraksi kepada teman-temannya. Dengan adanya ruang publik ini, semoga makin banyak anak-anak Jakarta yang lebih cinta lagi dengan literasi khususnya. Tanggapan aku seru, bagus, luas, terus ada perpustakaan dan kayaknya masih banyak yang mau dibikin lagi. Kalau harapannya semoga pengunjung yang kesini nanti menjaga taman ini dengan baik dan dipergunakan dengan baik sama tidak merusak taman ini.
Hai teman-teman millennials, kembali lagi di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan items informasi ke teman-teman millennials yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan items kali ini tentunya saya Azahra Masid akan berbagi informasi seputar Taman Marta Christina Tiahau yang pastinya akan memberikan sajian informasi dan juga pendidikan maupun pengalaman yang baru nih bagi sobat ataupun teman-teman milenial. Nah, kalau tadi kita kan sudah lihat nih cuplikan tanggapan dari masyarakat mengenai adanya peresmian Taman Literasi Marta Christina Tiahau. Tapi ya ternyata memberikan dampak yang berbeda-beda khususnya untuk masyarakat. Nah kalau aku ya tadi ngelihatnya ini tuh tamannya tuh bagus banget. Apalagi sudah direvitalisasi menjadi kawasan wisata juga, bisa juga untuk baca. Terus habis itu juga kita juga bisa baca buku dan ditambah bisa olahraga juga di sana. Peresmian Taman Literasi Marta Christina Tiahau ini secara resmi pada Juni 2022 lalu oleh Gubernur DKI Jakarta, siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan, yang meresmikan Taman Literasi Marta Christina Tiahau. Adapun tujuan Taman Literasi Marta Christina Tiahau ini yaitu untuk diproyeksikan sebagai upaya aktivitas ruang hijau dan juga publik kota Jakarta yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas, khususnya kegiatan literasi. Ya, teman-teman millennials, meskipun baru selesai direvitalisasi pada Juni 2022, sebenarnya taman ini sudah ada loh sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1948. Dan ini juga cukup lama juga ya, apalagi kan zaman dulu ini tuh masih masa bekas penjajahan kolonial. Tetapi taman ini sudah ada dan bahkan ya teman-teman millennials, taman ini dulunya tuh dirancang oleh seorang arsitek bernama Muhammad Susilo. Dan juga seiring dengan berjalannya waktu, taman ini menjadi kawasan yang terbengkalai loh teman-teman milenial, seperti banyaknya ilalang yang menjulang tinggi. Bahkan ya teman-teman milenials, pagar dari taman ini juga sering dijadikan tempat jemur baju oleh masyarakat sekitar. Aduh, itu taman atau kawasan perkumuhan nih teman-teman. Jadi ya teman-teman, taman yang dibangun di lahan seluas 9.710 meter persegi ini mengusung konsep landscaper dengan menyamarkan bangunan pada area taman menjadi kesatuan landscape taman, sehingga jika dilihat secara visual ya, taman ini hanyalah berupa tutupan area hijau pada taman. Jadi keren banget ya, karena kan dibikinnya itu landscaper dan kalau dari atas ini tuh tidak terlihat seperti taman. Jadi ada berbagai macam fasilitasnya juga ada, ditambah banyak juga pohon-pohonannya dan juga tanaman-tanaman yang pastinya menghiasi kota Jakarta. Dan ditambah ya buat teman-teman millennials, jadi taman ini tuh deket banget nih sama yang namanya MRT. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pergi ke sana, ini teman-teman tinggal naik MRT dan nggak jauh, sekitar 5 menit sampai 10 menit teman-teman sudah bisa merasakan euforia berada di Taman Marta Tiahau ini. Dan juga kalau misalnya teman-teman untuk datang ke sana, kalian juga sebenarnya tidak usah bawa buku juga ya, karena di sana juga sudah disediakan beberapa barcode, khususnya ada 3 barcode untuk kalian membaca buku secara digital. Tapi untuk lebih tahu mengenai siapa sih sosok dari Marta Christina Tiahau ini, kita akan selengkapnya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di items informasi ke teman-teman millennials. Terima kasih masih menyaksikan items informasi ke teman-teman milenials. Ya teman-teman milenials, siapa sih Marta Christina Tiahau? Dari tadi kan kita udah bahas ya, Taman Literasi Christina Marta Tiahau ini seperti apa. Tapi ya sebenarnya kalian udah tahu belum nih siapa Marta Christina Tiahau ini? Jadi Marta Tiahau ini merupakan seorang pejuang wanita yang melawan tentara kolonial Belanda guys. Dan pada saat itu juga usia Marta ini masih
masih 17 tahun. Dan ia juga menjadi pemimpin Tentara Rakyat Maluku tepatnya. Bayangin deh, dia masih muda tapi sudah menjadi pemimpin dan bahkan melawan kolonial juga. Tapi ya, Martha Tiawi ini sempat terjun juga ikut dalam pertempuran melawan Belanda. Ayahnya adalah Kapitan Paulus Tiahau yang juga merupakan membantu Kapitan Patimura dalam perang melawan Belanda atau Perang Patimura. Martha juga selalu ikut ayahnya berperang dan memiliki jiwa pantang mundur. Semangatnya yang menyala-nyala membuat kaum wanita juga ikut membantu kaum pria berjuang dalam peperangan. Tapi ini ya teman-teman milenial, sayangnya perjuangannya ini usai karena Martha ditangkap saat berusaha membebaskan ayahnya yang tertangkap dan akan dihukum mati oleh Belanda. Sehingga Martha jatuh sakit saat akan dibawa untuk diasingkan dan kemudian meninggal. Aduh, menyedihkan sekali ya teman-teman milenial kalau misalnya kita melihat perjuangan dari Martha yang sebenarnya dari usia belia, bahkan dari usia 17 tahun ini, ia sudah memperjuangkan dan juga membela negara kita bersama dengan ayahnya. Tapi perjuangannya usai karena ia dihukum dan juga sakit sehingga meninggal. Dan teman-teman millennials perlu kalian tahu juga nih, kalau misalnya perjuangan dan keberanian dari seorang Martha ini dijuluki sebagai Sri Kandi dari Tanah Maluku. Karena kalau kita melihat Sri Kandi ini kan memang dia adalah seorang perempuan. Apalagi dia juga mampu mempertahankan atau bela negara kita dengan ikut turun tempur loh. Bukan hanya sebagai wanita tapi juga bersama dengan para lelaki. Coba bisa dibayangin ya oleh teman-teman millennials. Kalau misalnya kita nih di usia 17 tahun nih kira-kira lagi ngapain? Coba tebak. Kalau aku sendiri mungkin 17 tahun tuh masih belajar, masih sekolah, pulang sekolah main. Tapi seorang Martha dari usia 17 tahun ini dia sudah berpikir dewasa, sudah bijak, dan dia juga sudah mempunyai strategi bagaimana caranya membela negara kita dengan ikut berjuang bersama ayahnya. Dan ini sangat membuat kita tuh semakin tercengang ya, semakin takjub akan seorang Martha. Dan alasan diberi nama Taman Literasi Martha Christina Tiahau ini, kalian pernah penasaran gak sih kenapa taman ini diberi nama Christina Martha Tiahau? Kira-kira pada penasaran gak nih teman-teman millennials? Ya pastinya karena dibalik pemberian nama ada alasan tersendirinya nih. Dalam peresmian Taman Literasi ini juga pada beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan juga mengatakan alasan memilih nama Martha Christina Tiahau ini sebagai nama taman di Jakarta karena Jakarta ini merupakan kota bagi semua rakyat Indonesia pastinya. Dan seorang Martha ini adalah seorang rakyat muda yang berasal dari Tanah Maluku. Dan nama beberapa fasilitas yang ada di Jakarta tidak harus selalu diberikan nama dengan unsur Betawinya nih teman-teman. Anies memilih untuk merangkul semua dan berpegang pada prinsip kesetaraan. Jadi di sini juga ada kesetaraan gender ya. Mau itu dari Maluku, mau itu dari Jawa, mau dari Papua, semuanya tuh sama. Semuanya kita satu. Karena apa? Karena kita masyarakat Indonesia. Apalagi khususnya pahlawan-pahlawan zaman dulu juga sama sekali tidak memilih mana itu rasnya seperti apa, gendernya seperti apa, ataupun sukunya seperti apa. Yang penting bagaimana semuanya itu menjadi kesatuan, gimana kita sama-sama membela negara kita di hadapan bangsa asing tepatnya. Jadi gimana menurut teman-teman millennials, kira-kira kalian tertarik gak sih untuk datang ya, tepatnya datang ke Taman Martha Christina Tiahau ini? Pastinya kalian harusnya tertarik dong, apalagi di sana kan banyak banget ya fasilitasnya, dari mulai tempat buku bacaan dan bahkan yang paling penting ya teman-teman, di sana tuh ada co-working space-nya. Jadi bukan hanya nongkrong doang nih sama teman-teman atau misalnya bercanda tawa, kalian bisa baca buku dan bahkan kalian bisa meeting-meeting nih kalau sama teman-teman kantor. Apalagi zaman sekarang ya, misalnya kalau kita ngantor tuh pasti ada banget nih lemburannya, pulangnya tengah malam, daripada di kantor mending bisa nih mampir sedikit-sedikit
ke coworking space yang ada di Taman Marta Christina Tiahu ini, karena penting banget selain kalian di sana bisa kumpul, misalnya berbagi informasi bersama komunitas lainnya, kalian juga dibiasakan untuk budaya membaca, apalagi di Indonesia ini kan untuk membacanya rada-rada kurang ya, jadi dikit-dikit dengerin gosip dari kanan kiri langsung didengerin tanpa mengetahui cek and recheck faktualnya seperti apa. Nah, ini salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah supaya budaya membaca ini untuk meminimalisir adanya mungkin kesalahpahaman. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut ya teman-teman millennials, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman millennial. Terima kasih masih setia di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Items Informasi ke teman-teman millennials. Nah, teman-teman millennials, kalau tadi kan kita ngebahas tentang siapa sih Marta Tiahahu ini atau Marta Christina Tiahahu. Nah, pada segmen ini kami akan membahas mengenai fasilitas taman apa aja nih yang ada di Taman Marta Tiahahu ini. Nah, jadi kalau ngomongin fasilitas ya, yang paling pertama ini kan adalah tahap revitalisasinya yang sebenarnya sudah dimulai sejak Oktober 2021 lalu pastinya. Dan untuk pembangunannya sendiri nih teman-teman, jadi dikelola oleh PT Integrasi Transit Jakarta yang merupakan salah satu anak perusahaan dari MRT Jakarta. Makanya kebayang dong kalau taman ini tuh deket banget sama MRT Jakarta karena letaknya itu sekitar 5-10 menitan aja nih dari MRT. Jadi memudahkan teman-teman untuk datang ke sana karena ini juga letaknya sangat strategis ya teman-teman millennials. Dan taman ini juga memiliki 6 buah plaza. Ada Plaza Utara, ada Plaza Kabaresi, kemudian Plaza Bunga, Plaza Selatan, Plaza Anak serta Plaza Timur. Dan pastinya ya teman-teman, dari setiap masing-masing plaza yang ada di Taman Marta Tiahu ini fungsinya berbeda-beda. Misalnya kalau tadi ada yang namanya Plaza Anak, nah itu difungsikannya misalnya untuk taman-taman anak juga. Kemudian misalnya di bagian Plaza Utara, misalnya ada tempat untuk baca buku. Kemudian di sisi sebelah kirinya juga terdapat fungsi yang berbeda-beda, sehingga jadi memudahkan teman-teman millennials untuk kira-kira di sana mau ngapain ya. Jadi buat lebih fokus aja gitu ketika datang ke Taman Marta Tiahahu ini. Dan teman-teman, nggak sekedar ruang terbuka hijau aja nih. Jadi Taman Literasi Marta Christina Tiahahu ini menyediakan berbagai fasilitas seperti yang akan dijelaskan oleh Bapak Ian Nurdiansyah selaku VP Construction PT Integritas Transit Jakarta. Ini dia. Saya Ian Nurdiansyah, saya sebagai VP untuk Construction Manager di sini. Jadi mengawal proses konstruksi dari awal sampai sekarang bisa dioperasikan untuk publik. Jadi fasilitas di sini pertama ada koridor. Koridor ini supaya orang tidak kehujanan dan juga kepanasan saat menikmati taman. Kemudian ada Plaza Apung, di mana di sini bisa untuk pertunjukan teater, kemudian berdiskusi. Juga di sini ada podium-podium supaya orang bisa menikmati taman. Di sini juga tamannya ramah terhadap disabilitas. Kita sediakan ram untuk naik ke atas. Yang bawa bayi di stroller juga bisa menikmati tanpa ada halangan. Kemudian di sini tentunya karena ini taman literasi ada perpustakaan di mana koleksi bukunya sangat lengkap. Kita bekerja sama dengan penerbit-penerbit untuk menyumbangkan buku di sini, dan juga ada titik baca dari Dinas Perpustakaan, ada 3 titik di mana kita tinggal men-scan titik tersebut dan langsung terhubung dengan online dan langsung bisa membaca buku. Kemudian di sana ada area bermain anak karena supaya membaca itu di-trigger dari umur anak-anak ya. Jadi kita sediakan juga plaza anak supaya bisa dinikmati oleh anak kecil juga. Dan di ujung sana yang dekat dengan entrance MRT itu ada Healing Garden atau plaza bunga. Itu untuk duduk-duduk dan juga untuk membaca juga enak karena langsung di bawah pohon.
Nah, kalau tadi kan udah denger ya bagaimana nih dari Pak Ian menjelaskan. Jadi dari semua fasilitas itu memang ditujukannya itu adalah untuk budaya membaca bagi masyarakat Indonesia. Karena yang kita ketahui kita udah ketinggalan zaman juga nih guys, khususnya kalau misalnya kita melihat sama negara-negara yang maju. Kalau misalnya negara-negara lain kan kayaknya setiap tempat, baik itu di kereta, di MRT, ataupun misalnya di tempat makan, mereka selalu membaca buku. Tapi kalau di sini kita semua pastinya pada main handphone ya. Tapi tenang aja, kalian juga di Taman Marta kalian bisa main handphone. Tapi untuk apa? Pastinya untuk baca buku. Nah, selain itu, teman-teman millennials, buat kamu nih yang pastinya gemar baca buku, di sana terdapat lebih dari 300 koleksi buku yang terhubung langsung dengan Perpustakaan DKI Jakarta yang pastinya kamu bisa baca dengan cara scan barcode aja. Keren banget kan? Jadi kalian tinggal scan barcode aja. Nah, kemudian kalian bisa baca secara gratis. Dan di sana juga ada 3 titik scan barcode ya. Jadi teman-teman bisa sambil menikmati ambience yang ada di taman, kemudian teman-teman juga bisa langsung membaca di sana sambil duduk-duduk manis, mungkin sambil ngeteh-ngeteh, minum kopi karena di sana juga ternyata banyak tempat makanan. Nah, kalau misalnya dilihat dari revitalisasi juga ya teman-teman, ini kan banyak banget perubahannya. Kalau misalnya di tahun 1948 mungkin taman ini adalah taman yang biasa aja. Tapi kalau misalnya kita melihat dari tahun sekarang nih 2022, mungkin 2022 ini Anies Baswedan juga sudah merilis taman ini untuk dijadikan taman yang fungsinya adalah untuk budidaya membaca, terus habis itu budaya kumpul-kumpul bersama teman, dan juga mungkin dijadikan tempat yang bisa sembari sambil olahraga juga. Jadi banyak banget nih fungsinya, nggak kayak zaman dulu, apalagi dengan fasilitas-fasilitas yang menjanjikan. Kalian juga bisa swafoto di sana bersama teman-teman atau mungkin sama keluarga bisa jadi. Nah, itu dia informasi yang bisa disampaikan tentunya. Pastinya ini sudah ada di penghujung acara, sudah 30 menit. Tapi di sini juga ada informasi lebih lanjut nih. Semoga ya bagi teman-teman dengan adanya Taman Literasi ini bisa menjadi wadah masyarakat untuk menambah wawasan dan juga ilmu, serta menjadi wadah diskusi juga untuk masyarakat. Dan semoga kedepannya semakin banyak ya taman-taman yang dibuat untuk literasi seperti Taman Marta Tiahau ini. Gimana kira-kira teman-teman millennials? Ada yang udah pernah kesini? Atau kalau udah, coba dong share pengalaman kalian dan tulis di kolom komentar ya. Kalau aku sendiri sih sebenarnya aku belum pernah ya yang namanya ke taman-taman literasi, apalagi di Jakarta tuh sangat sedikit sekali. Bahkan mungkin baru ini nih yang fasilitasnya sangat menjanjikan dan juga lengkap. Mungkin kayaknya ke depannya penasaran sih, kayaknya aku bakalan ke sana, bakalan melihat bagaimana fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah yang katanya nih menjanjikan. Dan selain itu juga pastinya yang paling penting adalah yang harus diingat oleh masyarakat dan juga teman-teman millennials, jangan sampai nih kita sudah datang ke taman tapi malah buang sampah sembarangan. Belum lagi misalnya coret-coret itu kan, aduh bikin greges deh ya, bikin gemes. Jadi coba dong untuk teman-teman millennials, kita harus mempertahankan sesuatu yang sudah dibangun oleh pemerintah, khususnya misalnya dari pajak kita juga, yang pastinya kan supaya ini bertahan khususnya untuk ke anak cucu kita dan juga menjadi misalnya sejarah suatu saat nantinya. Itu dia yang bisa disampaikan karena sudah di penghujung akhir acara, dan terima kasih buat teman-teman millennials yang sudah menonton. Jangan lupa untuk saksikan terus program kesayangan kita, Items Informasi ke teman-teman millennials, yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan saya Azahra Masid pamit undur diri. Jangan lupa untuk nonton terus Mata Millennials Indonesia. Bye-bye.